Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 analisa laporan keuangan kelas K. Dalam video ini kami akan memaparkan materi mengenai Analyzing Financing Activities and Analyzing Investing Activities. Materi yang pertama yaitu kewajiban sewa guna atau leasing. Leasing merupakan bentuk pembiayaan yang populer terutama dalam industri tertentu. Leasing merupakan perjanjian kontraktual antara lessor dan leasee. Beberapa sewa merupakan kontrak sewa yang diperpanjang seperti sewa komputer selama 2 tahun. Sewa guna usaha adalah bentuk utama pembiayaan aset publik dalam industri retail, maskapai penerbangan, dan truk. Akuntansi dan pelaporan untuk sewa. Klasifikasi dan pelaporan sewa. Leasing mengklasifikasikan dan mencatat sewa sebagai modal jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada leasee pada akhir waktu sewa. Sewa berisi opsi untuk membeli properti dengan harga murah. 3. Jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis properti. Dan yang terakhir, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum di awal jangka waktu sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar properti yang disewa. Selanjutnya, akuntansi untuk sewa. Dalam sebuah ilustrasi, bagian ini membandingkan efek akuntansi untuk sewa, baik sewa modal maupun sewa operasi. Secara khusus, kita melihat efek pada laporan laba rugi dan neraca penyewa dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu perusahaan menyewa suatu aset pada tanggal 1 Januari 2005. Perusahaan tersebut tidak memiliki aset atau kewajiban lain. Estimasi umur ekonomis aset sewa adalah 5 tahun dengan perkiraan sisa nilai 0 pada akhir 5 tahun. Sewa tersebut memiliki jangka waktu tetap yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan sewa minimum tahunan pembayaran sebesar $2.505 yang dibayar pada akhir setiap tahun. Suku bunga sewa adalah 8% per tahun. Selanjutnya, akuntansi untuk sewa, jadwal amortisasi sewa, yaitu menganalisis dengan menyiapkan jadwal amortisasi untuk aset sewaan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Langkah awal dalam mempersiapkan jadwal ini adalah menentukan nilai sekarang dari aset yang disewa pada tanggal 1 Januari 2005. Menggunakan tabel bunga di dekat akhir buku, nilai sekarang adalah $10.000. Kami kemudian menghitung bunga dan amortisasi pokok untuk setiap tahun. Bunga sama dengan kewajiban awal tahun dikalikan dengan tingkat bunga. Jumlah pokok sama dengan total pembayaran dikurangi bunga. Jadwal menunjukkan pola bunga meniru hipotek dengan pembayaran tetap dengan bunga yang menurun seiring waktu seiring dengan berkurangnya saldo pokok. Selanjutnya kita tentukan penyusutan. Karena perusahaan ini menggunakan metode penyusutan langsung garis lurus, biaya penyusutan adalah $2.000 per tahun. Kami sekarang memiliki informasi yang diperlukan untuk memeriksa dampak transaksi sewa ini terhadap kedua belah pihak laporan laba rugi dan neraca untuk 2 metode akuntansi sewa alternatif. Selanjutnya, akuntansi untuk sewa, dampak laporan laba rugi, metode akuntansi sewa alternatif. Pada gambar di bawah ini merangkum dampak dari sewa ini transaksi pada laporan laba rugi kedua metode alternatif ini. Secara keseluruhan periode 5 tahun, total biaya untuk kedua metode tersebut identik. Namun, sewa modal metode ini melaporkan lebih banyak biaya di tahun-tahun awal dan lebih sedikit biaya di tahun-tahun berikutnya. Ini adalah karena menurunnya beban bunga selama jangka waktu sewa. Akibatnya, laba bersih berdasarkan metode sewa modal lebih rendah dibandingkan dengan metode sewa operasi dalam tahun-tahun awal dari suatu sewa. Selanjutnya, dampak neraca dari sewa kapitalisasi. Perhatikan gambar di bawah ini bahwa neraca pada akhir jangka waktu sewa identik dengan kedua metode sewa. Hal ini menunjukkan bahwa efek akuntansi bersih di bawah kedua metode tersebut metodenya identik pada akhir masa sewa. Namun ada perbedaan tahunan yang besar sebelum akhir masa sewa. Yang paling menonjol pada awal sewa, aset dan kewajiban yang sama dengan nilai sewa sekarang diakui berdasarkan modal metode sewa. Pada akhir tahun pertama, saldo kas negatif mencerminkan MLP yang identik di bawah kedua metode sewa. Ingat bahwa metode akuntansi alternatif tidak mempengaruhi arus kas. Untuk setiap tahun sewa modal, aset dan kewajiban sewa tidak sama, kecuali pada saat dimulainya dan berakhirnya sewa. Perbedaan ini terjadi karena aset sewaan menurun sebesar jumlah penyusutan, sedangkan kewajiban sewa menurun sebesar jumlah pokok amortisasi. Penurunan ekuitas pada tahun 2005 adalah $2.800 yang merupakan total penyusutan dan biaya bunga untuk periode. Proses ini berlanjut sepanjang waktu sewa. Perhatikan aset yang disewakan selalu lebih rendah dari kewajiban sewa selama jangka waktu sewa. Hal ini terjadi karena akumulasi penyusutan pada suatu waktu tertentu melebihi pokok kumulatif pengurangan.
Selanjutnya, pengungkapan sewa. Menganalisis pengungkapan sewa dalam laporan tahunan Best Buyco tahun 2004 akhir tahunnya, dan meskipun menggunakan leasing sebagai alternatif pembiayaan untuk banyak lokasi retailnya, Best Buy melaporkan kewajiban sewa modal hanya sebesar 16 juta dolar pada rencananya. Akibatnya, hanya sebagian kecil dari utang sewa properti dicatat pada neraca. Pada gambar di samping mereproduksi catatan leasing dari laporan tahunan dan merupakan pengungkapan sewa yang umum. Best Buy menyewa sebagian dari kantor pusatnya. Pada dasarnya, semua lokasi retailnya, mayoritas fasilitas distribusinya, dan beberapa peralatannya. Jangka waktu sewa umumnya berkisar hingga 20 tahun. Selain pembayaran sewa juga mengharuskan Best Buy untuk membayar biaya pelaksanaan. Penting untuk dicatat bahwa dalam nilai sekarang perhitungan berikut hanya pembayaran sewa minimum selama jangka waktu sewa dasar dan bukan biaya pelaksanaan dan yang dipertimbangkan. Yang terakhir yaitu dampak dari sewa operasional. Dampaknya dalam laporan keuangan dirangkum menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama yaitu sewa operasi meremehkan kewajiban dengan tidak memasukkan pembiayaan sewa ke dalam lembar neraca. Sewa operasi meremehkan aset. Sewa operasi menunda pengakuan biaya dibandingkan dengan sewa modal. Sewa operasi mengecilkan kewajiban lancar dengan mempertahankan porsi lancar dari pembayaran pokok dari neraca. Dan sewa operasi mencakup bunga dengan sewa guna usaha. Baik, selanjutnya itu ada imbalan pasca pensiun. Imbalan pasca pensiun ini hadir dalam dua bentuk. Yang pertama ada tunjangan pensiun, di mana pemberi kerja menjanjikan tunjangan moneter kepada karyawan setelah pensiun. Lalu yang kedua ada tunjangan karyawan pasca pensiun lainnya atau OPET, di mana pemberi kerja memberikan tunjangan lainnya atau biasa non moneter setelah pensiun, terutama perawatan kesehatan dan asuransi jiwa. Kedua jenis tunjangan tersebut menimbulkan tantangan konseptual yang serupa untuk akuntansi dan analisis. Standar akuntansi saat ini mengharuskan biaya penyediaan tunjangan pasca pensiun itu diakui saat karyawan tersebut masih aktif bekerja, bukan saat tunjangan benar-benar dibayarkan. Estimasi nilai sekarang dari tunjangan yang masih harus dibayar dilaporkan sebagai kewajiban bagi pemberi kerja. Karena ketidakpastian mengenai waktu dan besarnya tunjangan ini, biaya pasca pensiun ini perlu diestimasi berdasarkan asumsi aktuaria mengenai harapan hidup berkaitan karyawan, tingkat pertumbuhan kompensasi, biaya perawatan kesehatan, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan suku bunga. Baik, selanjutnya adalah sifat kewajiban pensiun. Komitmen pensiun oleh perusahaan diformalkan melalui rencana pensiun. Rencana pensiun adalah perjanjian oleh pemberi kerja untuk menyediakan manfaat pensiun bagi karyawan dan menyebutkan 3 entitas. Yang pertama itu pemberi kerja atau biasa disebut employer yang terdapat pada gambar, yaitu yang memberikan kontribusi pada rencana tersebut. Lalu yang kedua ada karyawan atau employer, yaitu yang memperoleh manfaat, dan yang ketiga adalah dana pensiun atau pension fund. Dana pensiun ini bersifat independen dari pemberi kerja dan dikelola oleh wali amanat. Dana pensiun menerima kontribusi, menginvestasikan dengan cara yang tepat dan mencarikan manfaat pensiun kepada karyawan. Lalu selanjutnya itu ada ekonomi akuntansi pensiun. Rencana pensiun ini sebenarnya jauh lebih kompleks. Misalnya manfaat pensiun yang dibayarkan kepada karyawan proporsional dengan tahun-tahun yang diberikan karyawan kepada pemberi kerja. Oleh karena itu, kewajiban pemberi kerja itu meningkat dengan setiap tahun tambahan layanan yang diberikan karyawan kepada mereka. Terlepas dari efek nilai sekarang yang diwakili oleh biaya bunga. Akibatnya, komponen terpenting dari biaya pensiun adalah biaya layanan. Selain itu, kontrak pensiun dinegosiasikan ulang dekade demi dekade karena banyak asumsi aktuaria yang mendasari perhitungan kewajiban pensiun, seperti diskonto atau suku bunga, tingkat pertumbuhan kompensasi, harapan hidup, dan pergantian karyawan. Perubahan ini menimbulkan komponen biaya pensiun yang tidak berulang atau disebut keuntungan atau kerugian aktuaria. Selanjutnya itu ada persyaratan akuntansi pensiun. Yang pertama, ada status yang diakui pada neraca. Akuntansi pensiun saat ini mengakui status pendanaan dari rencana pensiun pada neraca. Status pendanaan adalah selisih antara nilai pasar aset rencana pensiun saat ini dan kewajiban pensiun. Definisi kewajiban pensiun yang digunakan adalah kewajiban manfaat yang diproyeksikan atau PPO. PPO ini didasarkan pada estimasi kompensasi karyawan pada tanggal pensiun atau bukan posisi saat ini, yang diestimasikan menggunakan asumsi mengenai tingkat pertumbuhan kompensasi. Lalu yang kedua ada biaya pensiun diakui. Biaya pensiun diakui ini adalah yang termasuk dalam langkah bersih, yaitu biaya pensiun non periodik bersih adalah pensiun diharuskan dari biaya pensiun ekonomi aktual untuk periode tersebut. Biaya pensiun periodik bersih mencakup biaya layanan, biaya bunga pengembalian diharapkan atau atas aset program, dan amortisasi itu ditangguhkan. Lalu yang ketiga ada artikulasi pengaruh neraca dan laporan laba rugi. Karena semua perubahan pada status pendanaan ini tidak termasuk dalam biaya pensiun diakui, efek neraca dan laporan laba rugi dari pensiun tidak akan terartikulasi. Untuk mengartikulasi kedua efek tersebut, penangguhan bersih untuk periode tersebut dimasukkan dalam pendapatan kompresif lain untuk periode tersebut, sedangkan penangguhan bersih kumulatif dimasukkan dalam akumulasi pendapatan kompresif lain, dan di mana komponen ekuitas pemecahan. Lalu selanjutnya itu ada manfaat lainnya bagi karyawan pasca pensiun. Manfaat karyawan pasca pensiun lainnya atau disebut sebagai OPEP adalah manfaat tertentu lainnya yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan tanggungan yang ditunjuk. Konstituen utama OPEP adalah manfaat perawatan kesehatan. Selain itu, perusahaan menyediakan asuransi jiwa dan dalam kasus yang diharus sakit atau bantuan perumahan. Secara khusus seperti halnya pensiun, yaitu pertama ada biaya OPEP ini diakui saat dikeluarkan daripada saat benar-benar dibayarkan. Lalu yang kedua, aset terkena OPEP diimbangi dengan kewajiban OPEP dan status pendanaan dilaporkan pada neraca sebagai kewajiban atau aset. Lalu yang ketiga, biaya manfaat pasca pensiun perkara lainnya yang tidak dibebankan pada laba bersih suatu periode tidak termasuk komponen yang mudah berubah. Dan yang keempat, jumlah laporan laba rugi dan neraca direkonsiliasi dengan memasukkan penangguhan neto untuk suatu periode dalam pendapatan komprehensif lain. Nah, materi selanjutnya yaitu terkait dengan kontingensi dan komitmen. Nah, sebelumnya kita akan membahas terkait dengan kontingensi.
Nah, apa sih itu kontingensi? Kontingensi adalah potensi keuntungan dan kerugian yang penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa mendatang. Nah, kontingensi kerugian atau biasa disebut dengan kewajiban kontingensi adalah potensi klaim atas sumber daya perusahaan. Nah, kewajiban kontingensi dapat timbul dari litigasi, ancaman pengambil alihan, penagihan piutang, klaim yang timbul dari garansi atau cacat produk, jaminan kinerja, penilaian pajak, resiko yang diasuransikan sendiri, dan kerugian properti yang sangat besar. Nah, kontingensi ini harus memenuhi dua syarat sebelum perusahaan mencatatnya sebagai kerugian. Nah, yang pertama yaitu harus ada kemungkinan bahwa aset akan mengalami penurunan nilai atau kewajiban akan timbul. Nah, tersirat dalam syarat ini adalah harus ada kemungkinan bahwa suatu peristiwa di masa mendatang akan mengonfirmasi kerugian tersebut. Nah, kondisi yang kedua yaitu jumlah kerugian yang harus dapat diperkirakan secara wajar. Materi selanjutnya yaitu menganalisis kewajiban kontingensi. Nah, kewajiban bersyarat yang dilaporkan untuk item seperti jaminan dan garansi layanan merupakan estimasi. Nah, analisis terhadap kewajiban ini hanya seakurat estimasi yang mendasarinya, yang sering ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pengalaman sebelumnya atau ekspektasi masa depan. Nah, kita juga perlu menganalisis pengungkapan catatan atas semua kontingensi, kerugian, dan juga keuntungan. Pengungkapan catatan atas kontingensi biasanya meliputi yang pertama, uraian tentang kewajiban kontingensi dan tingkat resikonya. Kemudian yang kedua, besarnya potensi kontingensi dan bagaimana partisipasi pihak lain diperlakukan dalam menentukan paparan risiko. Kemudian yang ketiga, biaya jika ada terhadap pendapatan untuk estimasi kerugian kontingensi. Nah, sebelumnya kita telah membahas terkait dengan kontingensi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan komitmen. Komitmen adalah klaim potensial terhadap sumber daya perusahaan karena kerja masa depan berdasarkan kontrak. Nah, komitmen ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak eksekutori atau penerbitan perintah pembelian bukanlah suatu peristiwa yang transaksinya telah selesai. Nah, contohnya yaitu kontrak jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli suatu produk atau layanan dengan harga yang ditentukan dan kontrak pembelian untuk jumlah tetap aset yang memerlukan pembayaran selama konstruksi. Nah, semua komitmen ini mengharuskan pengungkapan faktor-faktor penting yang terkait dengan kewajiban mereka, termasuk jumlah, kondisi, dan waktu. Selanjutnya yaitu pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca mengacu pada tidak dicatatnya kewajiban pembiayaan tertentu. Nah, selain sewa ada juga pengaturan pembiayaan di luar neraca yang mulai dari yang sederhana sampai yang sangat kompleks. Nah, contoh pembiayaan di luar neraca yaitu salah satu cara untuk membiayai properti, pabrik, dan peralatan adalah dengan meminta pihak luar untuk memperolehnya, sementara perusahaan setuju untuk menggunakan aset dan menyediakan dana yang cukup untuk melayani utang. Nah, contoh dari pengaturan ini adalah perjanjian pembelian dan throughput perjanjian yaitu entitas tujuan khusus. Nah, entitas tujuan khusus atau SPE telah menjadi mekanisme pembiayaan yang sah selama beberapa dekade dan merupakan bagian integral dari keuangan perusahaan saat ini. Nah, konsepnya sederhana, yaitu SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas yang sebagian harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Yang kedua yaitu SPE memanfaatkan investasi ekuitas dengan pinjaman dari pasar kredit dan pembelian aset penghasilan dari atau untuk perusahaan sponsor. Nah, yang ketiga yaitu arus kas dari aset produktif digunakan untuk membayar utang dan memberikan laba kepada investor ekuitas. Ini menunjukkan ilustrasi dari SPE. Nah, contohnya yaitu sebuah perusahaan menjual piutangnya kepada SPE. Nah, piutang ini dapat timbul misalnya dari kartu kredit milik perusahaan yang ditawarkan kepada pelanggannya untuk mencoba memastikan pelanggan tetap mereka di masa mendatang. Nah, perusahaan menghapus piutang dari neracanya dan menerima uang tunai yang dapat diinvestasikan dalam aset produktif lainnya. Nah, SPE mengagunkan obligasi yang dijualnya di pasar kredit dengan piutang dan menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli piutang tambahan secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan portofolio kartu kredit perusahaan. Nah, proses ini disebut sekuritisasi. Selanjutnya yaitu ekuitas pemegang saham. Ekuitas dipandang pada pendanaan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Ekuitas dipandang mencerminkan klaim pemilik atas aset mikro perusahaan. Analisis atas ekuitas harus memperhitungkan beberapa pengukuran dan standar pelaporan ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut mencakup yang pertama, mengklasifikasikan dan membedakan antara sumber utama pendanaan ekuitas. Yang kedua, memeriksa atas hak untuk kelas pemegang saham dan prioritasnya dalam likuidasi. Yang ketiga, mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi kas. Yang keempat, mengkaji kontrak, hukum, dan pembatasan lainnya atas distribusi saldo laba. Dan yang terakhir, menilai persyaratan dan ketentuan efek konversi, opsi saham, dan pengaturan lain yang menyangkut potensi penerbitan saham. Selanjutnya yaitu modal saham.
Pada modal saham ini terdapat dua aspek yang dibahas. Yang pertama yaitu pelaporan modal saham, yaitu mencakup penjelasan atas perubahan jumlah modal saham. Untuk modal saham ini terdapat dua sumber, yaitu sumber kenaikan dan juga sumber penurunan. Untuk sumber kenaikan modal saham yang beredar yaitu berasal dari penerbitan saham, konversi debentur dan saham preferen, penerbitan sesuai dengan dividen saham dan pemecahan nilai nominal saham, lalu penerbitan saham dalam akuisisi dan merger, dan yang terakhir penerbitan sesuai dengan opsi saham. Lalu untuk sumber penurunan modal saham yang beredar yaitu berasal dari pembelian dan penghentian saham, pembelian kembali saham, dan juga pemecahan saham terbalik. Lalu yang kedua, klasifikasi modal saham. Modal saham atau capital stock merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang saham ekuitas sebagai imbal hasil atas aset dan layanan. Terdapat dua jenis modal saham, yaitu yang pertama saham preferen, yang merupakan suatu kelas khusus saham yang memiliki preferensi atau fitur yang tidak ada pada saham biasa. Lalu yang kedua, saham biasa, yang merupakan suatu kelas saham yang mewakili kepentingan pemilik dan menanggung risiko dan hasil akhir dari kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu saldo laba atau retained earnings, merupakan modal yang diperoleh dari perusahaan, dan saldo laba merupakan sumber utama distribusi dividen kepada pemegang saham. Untuk saldo laba ini terdapat tiga bagian. Yang pertama, dividen tunai dan dividen saham. Dividen tunai atau cash dividend merupakan distribusi kas kepada pemegang saham dan merupakan bentuk dividen yang paling umum setelah diumumkan. Lalu yang kedua, dividen saham atau stock dividen merupakan distribusi saham perusahaan sendiri kepada pemegang saham secara pro rata dan mencerminkan kapitalisasi laba secara permanen. Lalu yang kedua, spin-off dan split-off. Untuk spin-off merupakan distribusi saham entitas anak kepada pemegang saham sebagai dividen. Lalu untuk split-off merupakan pertukaran saham entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan dengan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Lalu yang terakhir, akumulasi penghasilan komprehensif lain. Beberapa perusahaan dalam nilai tercatat, aset dan liabilitas tidak termasuk bagian dari laba neto, tetapi dimasukkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Beberapa item yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain, yang pertama, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari efek yang dapat diperdagangkan, diklasifikasikan sebagai efek yang tersedia untuk dijual. Lalu yang kedua, keuntungan atau kerugian atas derivatif yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai. Dan yang ketiga, penyesuaian pensiun dan penyesuaian penjabaran valuta asing, yaitu nilai buku per saham, yang merupakan jumlah per lembar saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Lalu yang selanjutnya, liabilities at the edge of equity atau liabilitas di ujung ekuitas. Yang pertama yaitu utang konversi. Terkadang perusahaan menerbitkan utang yang dapat dikonversikan menjadi saham ekuitas pada saat jatuh tempo, sehingga utang tersebut disebut sebagai dengan utang konversi. Lalu yang kedua, saham preferen yang dapat ditebus. SEC menyatakan bahwa saham preferen yang dapat ditebus berbeda dengan modal ekuitas konvensional dan tidak harus dimasukkan dalam ekuitas pemegang saham ataupun digabungkan dengan efek ekuitas yang tidak dapat ditebus. Standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan persyaratan penebusan saham yang dapat ditebus untuk setiap 5 tahun berikutnya sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Lalu yang terakhir, hak minoritas atau biasa disebut dengan kepentingan non-pengendali, yang dimana mengacu pada bagian ekuitas pemegang saham entitas anak yang dimiliki yang menjadi milik pemegang saham minoritas atau dari pihak luar. Pelaporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS. Persyaratan pelaporan ekuitas pemegang saham menurut IFRS sedikit berbeda dengan US GAAP. IFRS mengidentifikasi 3 kategori ekuitas pemegang saham, yaitu modal yang diterbitkan, cadangan, dan akumulasi keuntungan atau kerugian. Secara luas, pola umum yang dapat diamati yaitu yang pertama, modal saham dilaporkan sebagai pos terpisah. Yang kedua, sebagian besar perusahaan melaporkan saldo laba, tetapi sedikit yang memasukkan saldo laba dalam cadangan. Yang ketiga, cadangan termasuk akumulasi penghasilan komprehensif lain, premi saham, dan saldo laba. Yang keempat, hak minoritas disajikan secara terpisah dengan ekuitas pemegang saham entitas induk, tetapi dimasukkan sebagai bagian dari total ekuitas. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan melaporkan komponen terperinci mengenai laporan posisi keuangan, sedangkan perusahaan yang lainnya hanya melaporkan penggabungan untuk setiap kategori. Untuk materi selanjutnya yaitu pengantar aset lancar. Yang pertama ada kas dan setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi uang tunai serta sudah hampir jatuh tempo sehingga memiliki risiko minimal terhadap perubahan harga pergerakan suku bunga. Kas setara kas ini memiliki jangka waktu 3 bulan. Contohnya seperti surat utang jangka pendek, surat berharga, dan dana pasar uang. Dan yang kedua yaitu ada piutang. Yang pertama penilaian piutang yakni dengan menyisihkan berdasarkan pengalaman, kekayaan pelanggan,
ekspektasi ekonomi dan industri dan lain sebagainya. Kedua, risiko pengumpulan, yakni dengan membandingkan piutang pesaing sebagai persentase penjualan, memeriksa risiko konsentrasi pelanggan, menyelidiki tren rata-rata penagihan piutang. Yang ketiga yaitu keaslian piutang dengan mempelajari praktik industri dan sumber informasi untuk mencegah terjadinya hak pengembalian barang dagangan. Dan yang terakhir yaitu sekuritasi piutang, yakni dengan mencatat aset maupun liabilitas kompensasi atas jumlah yang terjual. Untuk yang ketiga yaitu biaya dibayar di muka, yakni pembayaran di muka atas jasa atau barang yang belum diberikan. Contohnya seperti sewa dibayar di muka, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Dan yang keempat yaitu akuntansi dan nilai persediaan. Nah, konsep yang digunakan yaitu aliran biaya, yakni jika seluruh persediaan yang diperoleh atau diproduksi selama periode tersebut dijual, maka HPP sama dengan harga pokok barang yang dibeli atau diproduksi. Namun, ketika persediaan masih tersisa pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang masih tersisa di neraca. Untuk yang kelima yaitu menganalisis persediaan. Nah, seperti gambar tabel pada PPT tersebut, terdapat laba kotor FIFO yaitu 9.000 dan laba kotor LIFO yaitu 6.000. Hal ini berarti menunjukkan periode kenaikan harga FIFO mengalami kenaikan laba kotor yang lebih tinggi dibandingkan LIFO karena biaya persediaan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualan pada harga pasar saat ini. Dan untuk berikutnya yaitu pengaruh analisis persediaan. Yang pertama yaitu pengaruh biaya persediaan pada neraca, yakni LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang signifikan jauh lebih rendah. Akibatnya neraca untuk persediaan LIFO tidak secara akurat mewakili investasi saat ini yang dimiliki perusahaan dalam inventarisnya. Kedua, pengaruh biaya persediaan terhadap arus kas, yakni peningkatan laba kotor berdasarkan FIFO menghasilkan pendapatan sebelum pajak yang lebih tinggi, sedangkan penerapan LIFO mengalami pengurangan kewajiban pajak pada saat kenaikan harga serta untuk tujuan perpajakan dan pelaporan keuangan. Untuk pengaruh yang ketiga yaitu penyajian ulang analitik LIFO ke FIFO, yakni laporan laba rugi LIFO tidak memerlukan penyesuaian karena harga pokok penjualan mendekati harga pokok saat ini. Terdapat 3 penyesuaian berikut yang harus dilakukan. Yang pertama, persediaan dilaporkan persediaan LIFO ditambah cadangan LIFO. Kedua, menambah utang pajak tanggungan sebesar LIFO cadangan dikali tarif pajak. Ketiga, laba ditahan yang dilaporkan ditambah LIFO cadangan kali 1 tarif pajak. Berikutnya yaitu lebih rendah biaya atau pasar. Nah, ada 3 fakta, yaitu yang pertama prinsip penilaian persediaan berdasarkan biaya atau harga pasar yang lebih rendah. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan periodik dan nilai inventaris. Kedua, jika persediaan mengalami penurunan nilai pasar di bawah harga perolehannya akan dicatat untuk mencerminkan kerugian saat ini. Dan terakhir yaitu penurunan nilai efektif dibebankan pada pendapatan pada periode terjadinya kerugian karena penghapusan dari biaya ke pasar dilarang serta persediaan dinilai secara konservatif. Selanjutnya yaitu pengantar aset jangka panjang. Jadi dalam akuntansi aset jangka panjang ini tuh melibatkan 3 aktivitas, yaitu kapitalisasi, alokasi, dan juga penurunan nilai. Yang pertama, kapitalisasi sendiri itu merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi dalam suatu periode berjalan, yang tapi manfaatnya itu diharapkan bisa dirasakan di 1 atau lebih di periode yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu alokasi. Alokasi itu merupakan proses pengurangan nilai aset ketika arus kas yang diharapkan itu tidak ada lagi yang cukup untuk memulihkan sisa biaya yang dilaporkan pada neraca. Lalu yang ketiga yaitu penurunan nilai. Penurunan nilai ini ketika arus kas yang diharapkan itu lebih kecil dari jumlah yang tercatat asetnya. Maksudnya itu biaya yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi aset tersebut itu dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan nilainya ke nilai pasar wajarnya. Selanjutnya yaitu tentang kapitalisasi versus pengeluaran. Nah, di sini tuh ada 4 efek dari kapitalisasi, yaitu pada penghasilan, untuk kembali pada investasi, pada rasio solvabilitas, dan juga pada pengoperasian uang tunai. Yang pertama yaitu pada penghasilan. Jadi kapitalisasi ini tuh mempunyai 2 efek pada penghasilan atau pendapatan. Yang pertama tuh bisa menunda pengakuan biaya dalam laporan laba rugi. Yang kedua tuh bisa menghasilkan pendapatan yang lebih lancar. Lalu yang kedua yaitu efek dari kapitalisasi pada investasi. Itu kapitalisasi bisa mengurangi volatilitas dalam ukuran pendapatan dengan cara yang sama, yaitu rasio pengembalian investasi. Lalu yang ketiga yaitu efek dari kapitalisasi pada rasio solvabilitas. Jadi dalam pengeluaran langsung biaya aset, rasio solvabilitas itu terlihat seperti utang kepada ekuitas. Jadi mencerminkan lebih buruk pada perusahaan daripada yang seharusnya. Lalu yang terakhir yaitu efek dari kapitalisasi pada pengoperasian uang tunai arus. Itu jika biaya aset langsung itu dibebankan, maka biaya tersebut itu dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Tapi jika biaya aset itu
kapitalisasi, maka biaya tersebut itu bisa dilaporkan sebagai arus kas. Selanjutnya yaitu tentang menilai aset dan sumber daya alam. Yang pertama di sini tuh ada menilai properti, tanaman, dan peralatan. Jadi properti, tanaman, dan peralatan ini tuh memakai prinsip biaya historis, di mana mereka awalnya tuh mencatat aset pada saat harga pembeliannya. Nah, biaya ini tuh mencakup biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang akan digunakan, seperti biaya pengiriman, biaya pemasangan, pajak, dan juga biaya persiapan atau lain-lain. Nah, biaya-biaya perolehan dan persiapan ini tuh nanti akan dikapitalisasi dalam saldo akun aset. Lalu yang kedua yaitu menghargai sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu adalah hak untuk mengekstrasi atau mengkonsumsi sumber daya alam. Jadi perusahaan itu melaporkan sumber daya alam pada biaya historis ditambah dengan biaya penemuan, biaya eksplorasi, dan biaya pengembangan. Lalu yang ketiga yaitu ada penyusutan. Penyusutan seperti yang tadi saya sempat jelaskan, kalau alokasi biaya pabrik dan peralatan selama masa manfaatnya. Jadi di penyusutan itu ada tingkatannya yang bergantung pada dua faktor, yaitu masa manfaat dan juga metode alokasi. Masa manfaat sendiri tuh sangat bervariasi ya. Itu didasarkan pada kondisi ekonomi, studi teknik, pengalaman, dan juga informasi tentang fisik dan produktif dari aset tersebut. Sedangkan untuk metode alokasi itu jadi setelah masa manfaatnya itu ditentukan, penyusunan itu bergantung pada metode alokasi. Nah, metode alokasi itu ada misal pakai garis lurus, misal pakai dipercepat, atau pakai yang metode khusus. Lalu yang terakhir itu ada penipisan. Penipisan ini tuh atau deflasi ya, yang kita tahu merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat ekstraksi atau produksinya. Nah, perbedaan antara penyusutan dan penipisan ini tuh, kalau penyusutan itu alokasi biaya aset produktif dari waktu ke waktu. Sedangkan deflasi atau penipisan ini tuh alokasi biaya berdasarkan unit eksploitasi sumber daya alamnya. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud itu seringkali tidak bisa dipisahkan dari perusahaannya dan memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Nah, di sini tuh ada akuntansi untuk aset tak berwujud yang dibagi jadi dua, yaitu aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi dan yang tidak bisa diidentifikasi. Yang pertama, aset tak berwujud yang bisa diidentifikasi ini tuh merupakan aset tak berwujud yang diidentifikasi secara terpisah dan dikaitkan dengan hak atau keistimewaan tertentu yang memiliki periode manfaat terbatas. Contohnya itu bisa seperti paten atau merek dagang, hak cipta. Lalu yang kedua, aset tak berwujud yang tidak bisa diidentifikasi. Jadi ini tuh ya adalah aset yang dikembangkan secara internal atau dibeli tapi tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki periode manfaat yang terbatas. Contohnya itu adalah goodwill. Next yaitu amortisasi aset tak berwujud. Jadi ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan tidak berwujud yang bisa diidentifikasi, biaya tersebut itu harus selanjutnya diamortisasi selama periode manfaat untuk aset tersebut. Nah, lamanya periode manfaat itu tergantung ya pada jenis aset tak berwujud, terus kondisi permintaannya gimana, keadaan persaingan gimana, dan di batasan hukum atau dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menganalisis aset tak berwujud. Jadi dalam menganalisis aset tidak berwujud, kita tuh harus siap untuk membuat estimasi sendiri terkait penilaiannya. Kita juga harus ingat bahwa kalau goodwill itu tidak memerlukan amortisasi, dan auditor tuh bisa mengalami kesulitan dengan aset tak berwujud yang terutama goodwill tadi. Lalu yang terakhir yaitu aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak tercatat. Salah satu aset penting dalam kategori ini tuh yaitu aset internal goodwill yang dihasilkan, karena dalam prakteknya pengeluaran untuk menciptakan goodwill ini dibebankan ketika terjadi. Jadi sejauh goodwill ini tercipta dan bisa dijual atau menghasilkan laba yang lebih baik dalam perolehannya, pendapatan perusahaan itu bisa diremehkan karena adanya biaya yang terkait dengan pengembangan goodwill tadi. Yang terakhir yaitu revaluasi aset menurut IFRS. Menurut IFRS, perusahaan dapat memilih untuk melaporkan kelompok aset berwujud atau tak berwujud menggunakan model revaluasi. Dan model ini memungkinkan perusahaan untuk menilai kembali aset secara periodik dan melaporkannya pada nilai wajar. Bahkan jika jumlah yang dinilai kembali lebih tinggi dari nilai aset yang disusutkan. Untuk model revaluasi ini, dalam model revaluasi, perusahaan harus mengestimasi nilai wajar seluruh aset dalam kelompok yang digunakan pada periodik dasar dan secara berkelanjutan menaikkan atau menurunkan nilai aset agar mencerminkan nilai wajar saat ini. Model revaluasi menunjukkan bahwa aset akan selalu dilaporkan sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.